Betul. Kalau boleh kita spill 2023 1 tahun omsetnya mencapai berapa, Pak? Itu omset kita 7,2 M. Dalam 1 tahun? Iya. 7,2 M dalam 1 tahun. Hanya gini Mbak, sebenarnya perjalanannya tidak semulus apa yang kita rencanakan. Sekitar berapa warga setempat yang sudah dilibatkan atau dipekerjakan di sini? Selamat datang di Desa Wunut, sebuah permata tersembunyi di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa dengan luas 110,51 hektar ini hidup dan bernafas dengan semangat bumi lepas dan para petani. Keberagaman pekerjaan lepas dan kehidupan petani di Desa Wunut menciptakan lanskap yang mempesona. Di samping kesibukan pekerjaan, Desa Wunut menganut nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Kegiatan sosial dan budaya menjadi momen berharga yang mempererat tali persaudaraan di antara warga desa. Desa Wunut, desa yang memeluk keajaiban mata air dan umbul. Umbul-umbul di Desa Wunut tidak hanya memberikan keindahan, tapi juga menyimpan potensi wisata yang enak juga. Hai Sobat Salopos, saya Ika Wibowo. Kali ini bakal menemani dan menjumpai Sobat Salopos di Jelajah Wisata. Hari ini satu jelajah yang spesial. Kenapa spesial? Karena kita jalan-jalan ke Klaten. Ada salah satu wilayah di Klaten, ini tepatnya ada di Kecamatan Tulung, di Desa Wunut ya, yang akan kita bedah bareng, kita akan jelajahi bareng karena di sini ternyata banyak punya potensi-potensi wisata yang luar biasa. Kita tahu Desa Wunut ini belakangan 2 tahun terakhir lah ya, ini jadi satu desa yang viral di media sosial. Karena apa? Karena mereka berhasil memberikan THR melalui pendapatan BUMDes. Mereka berhasil memberikan THR kepada warganya dan ini murni asli dari kreativitas inovasi pemerintah desa mereka sendiri di bawah kepemimpinan Kepala Desa Pak Iwan Sulistia Setiawan. Nanti kita akan ngobrol bareng Bapak Kepala Desanya, Pak Iwan, seperti apa sih warga di sini, pemerintah desa di sini mengelola potensi-potensi wisata yang ada di sini. Salah satunya adalah Umbul Pelem ya, yang ternyata berhasil benar-benar memberikan dampak yang signifikan, bahkan bisa memberikan secara tahunan ya, bisa memberikan pendapatan untuk warga, kemudian membuka lapangan pekerjaan itu pasti. Dan kita akan langsung aja ajak Sobat Salopos untuk ngobrol bareng Kepala Desa Wunut, ada Pak Iwan Sulistia Setiawan. Pak Iwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Baik, apa kabar? Baik, apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Baik, Sehat ya. Pak Iwan, ini kali pertama setelah mungkin 2-3 tahun terakhir saya jalan-jalan ke area sini gitu, dan perbedaannya udah sangat luar biasa. Beda banget sama yang dulu ya. Umbul Pelem sekarang jadi destinasi wisata, nggak hanya dikenal di Solo Raya, tapi juga banyak ternyata warga di luar Solo Raya yang kesini buat menikmati wisatanya, buat renang di sini gitu. Dan memang mayoritas kalau saya tadi jalan-jalan di sini memang mayoritas lebih ke family ya, keluarga yang ngajakin putra-putrinya buat renang, buat liburan bareng di sini. Tapi yang harus kita gali di sini adalah seberapa besar sih effort atau kemauan warga di sini untuk akhirnya membuat inovasi yang akhirnya bermanfaat menjadi sumber pendapatan bagi warga sini.
bahkan tidak hanya kepada warga yang ikut sebagai pekerja, tapi juga ternyata seluruh warga desa. Kemanfaatannya dirasakan seluruh warga desa. Betul, ya. ya. Tapi sebelum ke sana Pak Iwan, saya Ya. pengen cerita-cerita. Pak Iwan juga cerita-cerita ke Sobat Solopos gitu. Ya. Awal mula Umbul Pelem ini berdiri, itu idenya dari siapa sih waktu itu? Oh iya, terima kasih Mbak Ica. Ini Umbul Pelem ini ada sejak saya lahir sudah ada. Umbul Sudah Pelem. ada. Hanya Umbul Pelem awalnya itu hanya mata air kecil, dalam arti kecil. Itu kalau untuk mandi ya luasannya paling 10 orang sudah penuh. Seiring berjalannya waktu itu lahan di Umbul Pelem itu adalah tanah kas desa. Bengkok kepala desa dan bengkok kasih pemerintahan. Nah, dari situ potensi yang luar biasa ini sudah kami rasakan ketika saya menjadi kepala desa. Oke. Saya menjadi kepala desa itu tahun 2007 sampai sekarang. Nah, saya kepala desa itu PADES kami itu Mbak. Awal saya jadi kepala desa itu hanya 10-an juta Mbak. Dari hasil penyewaan tanah kas desa. Oke. Padahal waktu saya jadi kepala desa sudah ada wisata milik perorangan seperti Pancingan 100, Umbul Asri, dan yang lainnya Pancingan 1000. Dan itu luar biasa dan dia tidak punya air. Dari situ kita memikirkan, dengan BPD dan masyarakat yang lain, tokoh masyarakat dibawa kemana ini lahan ini. Seiring berjalannya waktu, karena PADES kami ya hanya rendah dan untuk membangun ini juga tidak ada uang, tidak ada dana, ya tinggal mimpi Mbak. Iya. Tapi alhamdulillah tahun 2015 itu ada dana desa. Di tahun pertama kita belum alokasi ke sini, tapi di tahun 2015 saya menggandeng teman Mbak, untuk membuat master plan Umbul Pelem ini. Kemudian master plan jadi. Perencanaan sudah jadi, baru saya paparkan dengan perangkat desa dulu. Iya. Kalau perangkat desa paham, saya bawa ke BPD. Nah, Oke. BPD paham, saya bawa ke Musdes. Akhirnya disepakati bahwa dana desa ini sementara kita alokasikan sebagian besar di pengembangan wisata ini. Karena mereka yang sudah jalan itu tidak punya air saja jalan, lebih-lebih kita. Nah, faktor itu yang menjadi penguat kami. Mereka satu orang saja bisa, kenapa kami yang ribuan orang maksud tidak bisa mengelola ini? Saya sampaikan di forum, kita puasa pembangunan jalan dulu tidak apa-apa. Kita puasa bangunan-bangunan yang lain, termasuk saluran tidak apa-apa. Nanti Umbul Pelem ini menghasilkan, nanti kita bisa bangun sendiri. Nah, waktu saya sampaikan ke forum bahwa kita yakin dana desa ini bisa jadi setiap presiden akan ganti atau bisa jadi akan hilang suatu saat. Betul. Nah, akhirnya disepakati Mbak, mulai 2016 kita bangun Umbul Pelem ini dengan konsep water park. Kenapa kita konsep water park? Nah, sebelah kita ini, belakang kita ini Mbak, ini ada Umbul Manten. Oke. Umbul Kemanten ini sudah operasional dia, sudah menghasilkan di desa tetangga kita, Desa Sidowaya. Dan dia konsepnya alami. Kita tidak mungkin berbenturan dengan saudara kita. Makanya kita konsep water park. Airnya alami, airnya dari umbul, tapi kita buat kolam renang baik untuk dewasa, anak, dan mungkin remaja, seperti itu. Oke, ide atau konsep yang tidak semua pimpinan atau pemerintah desa punya gitu ya. Iya. Apalagi kalau melihat potensi yang ada di Desa Wunut ini sebenarnya kan sudah bisa dimanfaatkan dari dulu ya. Betul. Tapi akhirnya baru di 2016 akhirnya mulai digagas oleh teman-teman, kemudian diflorkan dan akhirnya disetujui, semua sepakat. Ya itu tadi berawal dari menahan puasa dulu untuk tidak menikmati fasilitas yang lain. Betul. Tapi akhirnya sekarang udah membuahkan hasil yang bisa dinikmati berkali-kali lipat, iya kan? Bahkan Pak Iwan, kalau misalnya boleh cerita sedikit ya. Itu omset dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan. Betul. Kalau boleh kita spill 2023 satu tahun omsetnya mencapai berapa Pak?
tahun 2023 itu kita omset kita 7,2 M. Dalam 1 tahun? Iya. 7,2 M dalam 1 tahun, puncaknya di 2023. Iya. Dan itu yang merasakan masyarakat Betul. Wunut ya? Betul, betul. Oke, belum di 2025. Iya. Ketika 2025 ini kita melihat banyak banget kalender-kalender cuti bersama, liburan. Betul. Bahkan 2025 aja ini baru sampai bulan Mei ya, Iya. Sobat Salopos. Baru sampai bulan Mei, udah bisa dibocorkan omsetnya berapa Pak Iwan? Sampai 30 April kemarin. Oh, April. 30 April kemarin omset kita sudah bersih sekitar 1,8. 1,8 ya. Itu sudah bersih. Iya, Dikurangi oke. gaji karyawan operasional. Oke, itu udah bersih, berarti Iya. bukan omset lagi. Bukan omset lagi. Omsetnya udah secara otomatis lebih dari Iya. 2 atau 3 ya? Iya, sudah 2 miliaran. Sekitar 2-3, dan ini juga baru bulan Mei, masih akan running terus sampai Desember, kemungkinan nanti malah justru melebihi pendapatan di 2023. Iya, harapan kita seperti itu. Wow, Harapan kita keren seperti sih. itu. Ini ide yang sangat keren yang dimiliki, yang bisa jadi contoh sebenarnya untuk pemerintah desa yang lain ya. Itu kalau awal mula didirikan Umbul Pelem ini ya, Iya. Pak Iwan ya. Kalau pas waktu prosesnya, ini kan pasti juga tidak semuanya memiliki kemampuan untuk menggarap ya. Apakah ada konsultasi, apakah ada studi dulu, atau menggandeng pihak lain untuk pembangunan ini? Ya, dalam bangunan kita pakai konsultan. Oke. Nah, cuma konsultan kita hanya gambar. Hanya gambar, terus pendampingannya ya seperlu kita. Ketika kita kesulitan kita tanya. Dan kita juga pergi Mbak, istilahnya pergi studi tiru. Mungkin kita kami dan perangkat desa saya ajak, dan tim TPK kami ajak ke waterboom besar, misalnya di Cekat ya Jogja Bay, atau di HW Waterpark Malang. Iya, iya. Kita ke sana. Oh, Kita sana, oh ini skala besar, bagaimana kalau dibawa ke skala kecil gitu. Konsep-konsep itu kita bawa ke sini gitu. Hanya gini Mbak, sebenarnya perjalanan tidak semulus apa yang kita rencanakan. betul. Karena ketika di awal sudah disetujui di musyawarah desa, tapi perjalanan itu juga banyak rintangan. Karena rintangan ya pernah mengalami ketidakpercayaan Dari, BPD sendiri, BPD. masyarakat kita terhadap kami, oke. terhadap konsep kami ini, karena sampai 2018 awal itu sudah 1,4 miliar tapi belum bisa menghasilkan, Oke. belum bisa dibuka. Oke, keluar Gitu, Mbak. uang terus, Betul. pendapatannya belum signifikan. Nah, baru Mei 2018 kita buka. Nah, setelah kita buka sampai Desember, yang dulu kita PADES sebelum tahun 2018 hanya maksimal 30-an 50 juta, itu langsung kita punya omset 700 juta, yang masuk ke PADES 200-an juta. Di situ titik balik. Oke. Titik balik masyarakat, kepercayaan kepada kami, kepada perangkat desa. Yang akhirnya sekarang ini kita ngembangkan wisata apapun, oke. Langsung dipersilakan. Iya, oke. Oke. Karena kita juga open management. Iya, iya, iya. Berarti di tahun pertama udah langsung bisa mengembalikan modal ya? Di Iya. tahun pertama dibuka? Belum, kalau Oh, punya belum. Karena modal kita 2016 sampai 2018 itu menggunakan dana desa sekitar 1,4 miliar. Omset kita baru 700 juta. Oke, baru bisa mengembalikan itu di tahun Kedua sudah 2019. 2019. Iya. Oke, Gitu. udah langsung lebih bahkan ya Iya. dari omset yang ditargetkan ya Pak ya? Ya, karena 2019 itu omset kita sudah 2 miliar. Dalam Omset satu 2 tahun. miliar, terus omset 2018 tadi 700 juta. Jadi sudah 2,7. Betul. Sedangkan angka yang masuk di Umbul Pelem hanya 1,4 dari dana Iya, desa. iya, iya. Oke, berarti kan udah langsung bisa membuktikan gitu. Iya. Pemerintah Desa Wunut udah langsung bisa membuktikan bahwa ini hasilnya nyata gitu. Bahkan Iya. bisa berkali-kali lipat Iya, dari modal alhamdulillah. di awal gitu ya Betul. Pak ya. Dan pasti ini nggak luput dari perjuangan. Iya. Pasti seperti Pak Iwan tadi sampaikan, banyak banget prosesnya. Iya. Terus ada ketidakpercayaan gitu. Terus bagaimana waktu itu memberikan apa ya atau meyakinkan gitu kepada pihak-pihak yang awalnya kayak belum bisa percaya. Ya, kita sampaikan bahwa ini proses belum selesai. Kita kumpulkan lagi BPD, tokoh masyarakat.
kita sudah sampaikan master plan kita seperti ini. Nah ini belum titik untuk dibuka. Dan setelah ini titik dibuka, kita coba. Tapi saya pribadi saya sampaikan, saya bertanggung jawab begitu. Begitu saya bilang saya bertanggung jawab sudah. Itu tidak ada yang bilang karena berarti tanggung jawab mereka paham semua. Oke. Saya bertanggung jawab karena ini memang uang negara. Uang negara dan kita ini harus membantu negara. Bagaimana negara ini hadir di tengah masyarakatnya. Betul. Membantu negara dan kebermanfaatannya akhirnya ke masyarakat. Ke masyarakat. Membantu masyarakat juga ya. Pak Iwan kalau boleh tahu, ini di Umbul Pelemnya aja, sekitar berapa warga setempat yang sudah dilibatkan atau dipekerjakan di sini? Kalau warga kita yang kerja di sini Mbak, itu totalnya baik pekerja tetap, pekerja harian, ada yang mungkin seminggu 3 kali, terus ada yang warung-warung itu 50-an orang lebih. 50-an lebih ya. Lebih. Yang dulu sebelum ini ada, itu ya tidak ada Mbak aktivitas seperti ini. Dulu itu saya mau mengadakan wayang saja Mbak. Itu sampai itu Mbak nyegati jalan. Karena ada pancingan tuh 1000 itu. Wah, kita ke jalan ya minta yang lewat itu untuk mengadakan wayang. Tapi sekarang alhamdulillah kita mengadakan wayang ya dari hasil kita sendiri. Sudah 50 lebih masyarakat sini yang dilibatkan, belum lagi ketika misalnya ada beberapa yang ikut berjualan ya. Betul. Itu udah pasti jadi lapangan pekerjaan gitu bagi masyarakat setempat gitu, bagi masyarakat Desa Wunut ya. Kalau sebelumnya masyarakat desa sini mata pencariannya apa tuh Pak? Ya kebanyakan. Apa ya? Warga kita itu ya petani, buruh tani dan buruh serabutan itu yang banyak kayak gitu. Dan ini alhamdulillah dengan adanya ini, ada yang jualan keliling, ada yang bekerja. Ini alhamdulillah termasuk kawasan sini kan banyak wisata. Itu mendukung sekali istilahnya pembangunan ekonomi di desa kami. Oke. Ini kan kalau yang bekerja harian ya, tapi kan faktanya emang pemerintah Desa Wunut ini mampu memberikan THR bagi seluruh warganya. Betul. Bahkan saya cek data terakhir warganya itu lebih dari 2.000. Betul. Persisnya sekitar berapa Pak? Itu 2.000 berapa? 2.289. Itu dapat semua itu? Dapat semua dari bayi lahir yang sudah masuk KK. Sampai lansia kita kasih. Bayi lahir dapat THR coba ya. Jadi untuk para jombloan jomblowati nikah sama warga Wunut nanti lahir udah dapat THR. Itu besarannya berapa Pak kemarin Pak? Tahun ini ya Pak ya, tahun 2025 200.000 per orang. Jadi total kita alokasikan sekitar 457,8 juta. Oke, dan pastinya juga akan seperti itu terus setiap tahunnya? Insya Allah. Jadi harapan kita kan tetap seperti itu. Dan kita juga ini dari Umbul ini, semoga Umbul ini eksis terus. Amin. Eksis terus. Pemasukan meningkat dan kita bisa kembalikan ke masyarakat. Oke, dan memang sudah menjadi fakta ya Sobat Salopos, uang yang dikelola oleh pemerintah desa melalui Umbul Pelem di Desa Wunut ini sudah dikembalikan ke masyarakat gitu ya. Masyarakat sudah merasakan. Termasuk gini Mbak, kita ini sebenarnya sebelum kasih THR kita ada perlindungan sosial. Warga kita yang belum punya BPJS Kesehatan kita bayari semua dari sini. Warga kita yang usia bekerja itu kita daftarkan semua di BPJS Ketenagakerjaan. Yang manfaatnya itu kalau kesehatan ya berobat gratis. Kalau BPJS Ketenagakerjaan dengan JKM, JKK, JHT, jaminan pensiun, itu warga ketika ada yang meninggal itu dapat santunan ahli waris dari BPJS 42 juta. Dan itu preminya yang bayar desa lewat BUMDes ini. Jadi masyarakat tanpa mengeluarkan sebesar pun. Dan dana yang kita keluarkan setiap tahun Mbak untuk BPJS ini, baik kesehatan dan ketenagakerjaan atau tanda kutip perlindungan sosial ini sekitar 800 juta berapa gitu. Setiap tahun dan itu harus ada Mbak. Keren ya, keren. Ini habis viral di media sosial banyak yang berbondong-bondong pindah KK ke Wunut gak? Ya, termasuk faktor ini Mbak. Mungkin teman-teman media, kita terima kasih teman-teman media yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu.
banyak sekali pengunjung dari misalnya luar kota, Jakarta, Surabaya, itu ke sini hanya itu. Nah, hanya pengen andil. Pengen andil. Wah, kalau ini benar dia ngecek ke sini. Nah, paling tidak ketika dia berkunjung ke sini, itu andil membagikan sebagian rezekinya kepada warga kami gitu. Karena THR itu dan termasuk perlindungan sosial itu, Mbak. Oke, wah keren ya. Ini desa yang sangat inspiratif, Sobat Solopos. Dan kalau misalnya Pak Iwan sendiri melihat di Kecamatan Tulung sendiri, apakah juga ada beberapa desa yang hampir sama atau mulai belajar gitu dari Wunut? Ada, Mbak. Misalnya ada Daleman. Daleman itu ya Umbul juga. Itu sudah 1 miliaran lah omsetnya. Sudah lumayan. Itu tetangga kita, tetangga desa. Gitu. Oke, karena memang potensi di sini bisa kita pastikan sumber daya airnya melimpah ya. Alhamdulillah ya, Mbak. Dan itu bisa sekali lagi jadi potensi yang modal yang besar sebenarnya untuk dapat dikembangkan terus-menerus ya ke depannya ya Pak Iwan. Betul. Ya. Oke, bisa di-spill untuk Sobat Solopos dan juga masyarakat nih Pak Iwan, biar masyarakat tahu betul ya datanya dari 2019 perolehan pendapatan dari Umbul Pelem aja, belum yang lain. Padahal habis ini pemerintah Desa Wunut itu udah punya inovasi mau menggagas lagi umbul yang lain gitu. Tapi nanti kita spill ya. Kalau Umbul Pelem, khusus untuk Umbul Pelem 2019 sampai ini April 2025 bisa disampaikan untuk Sobat Solopos Pak Iwan. Oh iya. Untuk pendapatan kita itu tahun 2018 itu sekitar 527 juta sekian. Oke. Tahun 2019 pendapatan bersihnya 1,4 miliar. Oke. Tahun 2020 Covid melanda. Iya, itu pun pendapatan masih 600 juta. 600. Tahun 2021 mulai dibuka, itu pendapatan kita sudah 2,2 miliar. Wow. Tahun 2022 Oh, 2022 itu 4,6 miliar. 4,6. Tahun 2023 itu 5,7. Ini hasil bersih ini, bukan omset ini. Wah, 5,7 hasil bersih Sobat Solopos 2023. Ini seperti yang kita sampaikan tadi. Ini kalau misalnya kita lihat datanya paling puncaknya di 2023 ya 5,7. Kemudian di tahun 2024 kemarin itu pendapatan kita ya sekitar 4,7 miliar. Gitu. Ada penurunan. Oke, 2025 harapannya bisa melampaui omset bersih di 2023. Betul. 2023 sekitar 5,7, 2025 kayaknya ya mungkin 8 sampai 10 nyampe. Semoga Allah mengabulkan, Mbak. Amin, amin. Waduh, desa mana ini di Solo Raya yang punya omset 8 miliar misalnya? Wah, ini akan kembali viral. Desa Wunut ya. Desa Wunut di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Luar biasa. Dan ternyata juga mereka tidak hanya melihat dari sisi potensi aja, tapi ini kita juga sebenarnya amazed dengan SDM yang ada di sini, yang mampu mengelola itu. Pertama, mampu punya ide, mengelola, dan meyakinkan masyarakat sehingga akhirnya mereka berhasil gitu untuk kesuksesan sebuah umbul ini. Kemudian memberikan pendapatan tersendiri untuk masyarakat di sini, menciptakan lapangan pekerjaan seperti yang tadi sudah kita sampaikan, dan bahkan kasih THR untuk semua warga, even itu baru lahir, dikasih THR. Keren sih, keren Sobat Solopos. Nanti kita akan coba lebih tahu lagi tentang Umbul Pelem ini, sisi-sisi dari keindahan kolamnya ya. Kemudian kita juga akan masih ngobrol sama Pak Iwan di sesi kedua dari Jelajah Wisata.